Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, hingga saat ini. Kami benar-benar mengalami kasih dan cinta yang datang daripadamu. Maka ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir terus-menerus dalam kehidupan kami untuk mendampingi, membimbing dan menuntun perjalanan hidup kami, agar kami tetap setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Pada hari ini, Yesus memakai perumpamaan tentang orang yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Biasanya, orang yang diundang adalah suatu kehormatan, orang yang sangat dihormati. Namun demikian, dalam bacaan hari ini bertolak belakang. Orang-orang yang diharapkan untuk hadir dalam perjamuan itu justru tidak datang dengan 1001 macam alasan. Dan justru yang hadir adalah orang-orang miskin, orang-orang difabel, orang yang tidak bisa berbicara, orang yang tidak bisa mendengar. Mereka justru hadir memenuhi undangan. Dan Tuhan yang mengundang mereka merasa berbahagia. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita agar belajar daripadanya tentang sikap kerendahan hati. Yesus menjadi acuan utama bagi kita tentang pentingnya membangun sikap rendah hati, sehingga kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak melihat diri sebagai yang penting dari yang lain. Yesus pun hadir, walaupun dia Allah, dia datang merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Kita sebenarnya belajar berguru pada Yesus tentang pentingnya membangun sikap rendah hati. Karena sikap rendah hati adalah sebuah keutamaan yang harus kita miliki dalam membangun hidup bersama. Dan yang harus kita belajar adalah bagaimana kita memenuhi undangan Allah supaya kita mengalami keselamatan. Kita tidak boleh acuh, tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan bermacam-macam alasan untuk keselamatan kita. Tuhan Allah senantiasa membuka hatinya untuk semua orang. Biarlah banyak orang diselamatkan oleh karena beriman kepada Kristus. Kita perlu belajar kepada orang-orang kecil dalam bacaan ini. Orang-orang kecil itu siapa? Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang tidak bisa berbicara, orang-orang yang tidak bisa mendengar. Walaupun begitu, mereka dengan rendah hati memenuhi undangan. Mereka hadir dengan keramah tamahan, dengan kejujuran, kesetiaan, kepolosan mereka. Sehingga Tuhan yang mengundang mereka menikmati kebahagiaan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbicara tentang kerajaan Allah, kita mesti berguru kepada Yesus, agar dengan demikian kita semakin mencintainya sebagai sumber keselamatan kita, dengan tidak banyak alasan untuk menikmati kerajaan Allah itu. Kita hadir dengan sikap kerendahan hati, dengan kepolosan, dengan kesucian hati kita, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Karena Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan kita. Mari kita siap sedia untuk terus-menerus menjadi alat Tuhan, mewartakan kabar baik, mewartakan kerajaan Allah, biar dunia ini diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Allah Bapa kami yang maha baik, berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Semoga semakin banyak orang tergerak hatinya untuk menimba kekuatan rahmat-Mu, setia mendengar dan merenungkan sabda-Mu, dan setia pula mewartakan kabar baik kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, orang-orang sakit, orang-orang kecil, orang-orang yang mengalami ketidakadilan dalam hidup, dan siapa saja yang membutuhkan doa dari kita, senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.